Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kita ada boleh di minggu pertama di bulan Juni, semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu kita bangkit berdiri sama-sama, kasih salam kiri kananmu, berikan senyum yang terbaik. Juga yang di rumah bisa fellowship bersama keluarga. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan karena Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Hati kami, rindu kami Tuhan. Untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan kami yang besar. Terima kasih Tuhan, kami siap datang memuji Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita, bernyanyi. Karena kita tahu Tuhan kita hadir di tempat ini. Amin. Yes. Tuhan kita Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan kita Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia bentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur kepadanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. sekali lagi Tuhan kita Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. dengan bersuka, Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Yesus Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Tuhan kita besar. Amin. Tuhan kita besar. Siapa namanya? Siapa namanya? Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita yang besar. Amin. Tuhan Maha Besar. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia sangat dahsyat menghancurkan musuh. Mari siang hari ini kita menciptakan kemuliaan
kemuliaan Tuhan. Amin. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Lagi ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari teman-teman kita. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, lagi dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Yeay, haleluya, amin. Sebelum duduk Bapak Ibu katakan kanan kirinya, Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Oh, dengan power dong yang luar biasa. Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Kebaktian 2, silakan duduk Bapak Ibu. Kami terus mengajak Bapak Ibu tetap terus antusias di dalam ibadah kita. Bapak Ibu, amin. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Jika Bapak Ibu butuh dilayani, bisa ketemu para pelan-pelan yang ada. Dan pengen tahu gereja kita seperti apa, nanti bisa ketemu para pelan-pelan yang ada. Ibadah raya kami lakukan setiap hari Minggu di kebaktian 1 jam 9 dan kebaktian 2-nya jam 11 siang. Dan untuk ibadah online kita akan mulai setiap hari Minggu jam 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir secara onsite karena mungkin berhalangan, sakit dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menyaksikannya melalui online di setiap hari Minggu tayang jam 5 sore sampai hari Senin jam 12 siang. Dan untuk ibadah anak kita adakan juga setiap hari Minggu di lantai 2. Di paginya jam 9 dan juga di kebaktian 2-nya jam 11 siang. Silakan Bapak Ibu yang punya putra-putri langsung aja dibawa ke lantai 2 supaya Bapak Ibu bisa ibadah dengan baik dan putra-putri kita juga bisa beribadah di lantai 2 dengan baik. Grow 102 udah masuk tema Karunia Roh Kudus dengan materi yang keempat ya. Tema Karunia Roh Kudus yang kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Silakan Bapak Ibu yang sudah melanjutkan di Grow 102 silahkan tetap antusias dan jangan bolong-bolong ya supaya Bapak Ibu bisa lulus dengan baik. Dan selanjutnya ibadah anak muda kita GNG dan Pro M kita adakan setiap hari Rabu. Untuk GNG anak-anak SMP, SMA dan kuliah silahkan teman-teman bisa datang di komunitas kita setiap hari Rabu jam 6:30 malam. Untuk yang Pro M, teman-teman yang kerja, yang single silahkan datang aja ke lantai 2 di jam 7 malam. Jadi semua GNG dan Pro M diadakan setiap hari Rabu dengan jam yang berbeda. Untuk GNG jam 6:30, untuk yang Pro M-nya jam 7 malam. Friday Prayer kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu bisa mendukung sama-sama
ibadah doa Jumat kita, supaya Bapak Ibu semakin luar biasa, diperlengkapi lagi. Bahkan kita bisa doa sepakat bersama di dalam Friday Prayer ini. Bukan hanya pengerja aktivis, tapi kita semua jemaat Tuhan, silahkan kita sama-sama bisa datang di doa Jumat. Bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di dalam family cell, adakah di kebaktian 2 ini yang belum tergabung dalam family cell? Silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di layar, supaya Bapak Ibu bisa dilayani, bisa ditempatkan di mana tempat terdekat dengan family cell Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa digembalakan, dimuridkan dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan juga membalikan perpuluhan, Bapak Ibu bisa memberikannya melalui amplop yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu dan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan berikan secara cash, bisa mentransfernya juga dan bukti transfernya bisa di WA di nomor yang tertera di layar. Kita adakan penyerahan anak di setiap minggu kedua. Silakan Bapak Ibu yang punya putra-putri yang pengen diserahkan ke Tuhan, bisa mendaftarkannya di nomor yang tertera di layar dan kita akan layani di setiap minggu, setiap bulannya di minggu kedua. Silakan bisa pilih di kebaktian 1 maupun 2. Silakan dulu daftar di nomor yang tertera di layar. Kita sedang mencari dana untuk summer camp dan juga HUT gereja. Silakan Bapak Ibu bisa mensupport acara gereja kita baik di summer camp buat anak-anak muda maupun di HUT gereja. Dengan kita belanja, membeli makanan di bawah, itu udah menolong buat panitia bisa mencari dana di setiap acara-acara kita. Itu saja pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia rela mengorbankan dirinya bagi kita. Dia menebus dosa saya, menebus dosa kita semua. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar. Katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
ku kagumi. Yesus, terima kasih Tuhan. Karyamu kaya menebus kami. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya yang terbesar dalam hidup saudara dan saya adalah waktu engkau diselamatkan. Penyelamatan kita karena pengorbanan Yesus. Itu sebabnya Yesus sangat berarti dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur buat karyamu yang besar. Kau bersyukur, ada ucapan syukur Tuhan, Kau baik. Oleh karyamu aku diselamatkan. Oleh karyamu hidupku menjadi berarti. Hiralama sakata baralama. Innamata karada bayana. Tuhan, terima kasih. Kalau tidak ada karyamu, tidak ada keselamatan bagi kami. Kalau engkau tidak rela mati di atas kayu salib buat kami, maka sesungguhnya hidup kami tidak ada artinya Tuhan. Kami binasa, tapi karyamu yang luar biasa, yang membuat kami diselamatkan, yang membuat kami dipulihkan, yang membuat kami boleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, buat karyamu dalam hidup kami. Ajarkan kehidupan kami terus terpaut kepada Engkau, terus ada di dalam Engkau senantiasa. Karena kami tahu keadaan kami di akhir zaman akan semakin sulit. Keadaan dunia ini akan semakin sulit, kedurakan semakin bertambah, kesusahan akan terjadi di mana-mana. Tapi kami mau fokus kepada Kristus yang sudah menebus hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami semua untuk kami boleh menerima kebenaran firman Allah. Urapi hambamu yang tidak punya apa-apa.
Kami hamba berdoa, biar kuasa Roh Kudus bekerja, mengambil alih pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami tolak setiap intervensi kuasa gelap, roh jahat iblis bentuk apapun yang mencuri benih firman Allah. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Sebab sukacita itu mahal. Kadangkala kita tidak bisa bersukacita karena problem masalah. Bahkan pada waktu masalah, problem, tantangan hidup terjadi dalam hidup kita, kita susah fokus kepada Kristus. Kita tidak mungkin bisa fokus kepada Kristus kalau hidup kita memandang masalah. Kalau kita memandang problem masalah, maka kita tidak akan bisa fokus kepada Kristus. Demikian juga dosa sudah semakin bertambah-tambah. Alkitab berkata kedurhakaan semakin bertambah-tambah. Orang cenderung lebih tertarik kepada dosa daripada memandang Kristus. Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah kehidupan yang fokus kepada Kristus. Kehidupan yang fokus kepada Kristus tidak mungkin bisa terjadi kalau saudara tidak menanggalkan masalah, kalau saudara tidak menanggalkan beban saudara, maka saudara tidak akan bisa fokus kepada Kristus. Yang jadi masalah di akhir zaman, masalah itu bukan tambah berhenti. Seringkali pastor bilang begini, memang mau tidak mau saudaraku, tahun berganti tahun masalah akan semakin hebat. Ya, karena dunia ini penuh dengan kesusahan. Demikian juga kedurhakaan, dosa semakin bertambah-tambah. Kalau saudara dan saya hidup terikat dengan dosa, maka kita tidak mungkin bisa fokus kepada Kristus. Dan kalau hidup kita tidak fokus kepada Kristus, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa hidup diberkati Tuhan. Boro-boro diberkati, saudara, melangkah maju saja tidak bisa. Karena hidupmu tidak fokus kepada Kristus. Mari kita buka Alkitab kita Ibrani pasal 12. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Katakan semua. Semua beban dan dosa. Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Fokus. Mata yang tertuju kepada Kristus. Tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini, ayat yang kedua dengan jelas, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Tertuju kepada Yesus, fokus. Mata yang tertuju kepada Yesus berbicara hidup kita fokus kepada Yesus. Tapi untuk hidup kita bisa fokus kepada Yesus, ada dua hal penting yang harus Bapak Ibu tanggalkan. Karena itu akan merintangi saudara fokus. Itu akan membuat saudara tidak bisa fokus. Yang pertama yang harus kita tanggalkan adalah beban. Fokus itu artinya suatu titik atau berpusat kepada Kristus. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau saudara tidak menanggalkan yang pertama beban. Di sini dikatakan menanggal segala beban dan dosa. Yang pertama yang harus kita tanggalkan adalah beban atau masalah. Ingat khotbah Pastor Stephen, ya bertahan menghadapi masalah. Saya berbicara tentang menang terhadap masalah. Khotbah tentang bagaimana hidup kita, peran Roh Kudus dalam diri kita harus benar-benar berperan. Sebab tanpa Roh Kudus saudara tidak akan mampu dalam segala peperangan rohani. Nah, saudara, yang harus kita lakukan adalah yang pertama menanggalkan beban.
beban masalah, problem, tantangan hidup kita mesti tanggalkan. Sebab kalau saudara tidak menanggalkan beban masalah, itu akan merintangi Bapak Ibu fokus kepada Kristus. Mata kita tidak mungkin tertuju kepada Kristus kalau kita tidak menanggalkan beban masalah, problem. Mata kita justru tertuju kepada masalah dan problem itu. Dan kita tidak mungkin fokus kepada Kristus karena problem dan masalah itu terlalu merintangi kita. Makanya beban masalah itu harus ditanggalkan. Katakan ditanggalkan. Iya. Saudara, tadi pagi jaga saya pakai ilustrasi. Ada seorang bapak dan anak. Habis rekreasi di danau, lalu memancing di Tondano mungkin. Habis pulang, melewati jalan-jalan yang terjal, belum beraspal. Tiba-tiba papa dan anak ini melewati seorang opa yang sedang memikul beban berat. Ya, mungkin kayu bakar dan segala beban-beban yang akan dibawa pulang. Lalu anaknya berkata, "Pak, kasihan tuh opa. Pikul beban kayaknya kok berat banget. Bagaimana opa itu suruh naik di mobil kita?" Mobilnya open cup. Papanya berkata, "Oh bagus, iya bagus, baik hati kamu," katanya. Lalu anak ini turun, Opa mau kemana? Sana di ujung desa. Opa capek berat pikul, naik saja di mobil. Wah, opanya seneng naik mobil. Tapi di atas mobil, setelah mobilnya udah jalan, opanya tetap pikul bebannya di atas mobil. Halo? Kadang-kala saudara pun demikian. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Tapi itu tadi open cup-nya sudah sampai. Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat. Mestinya pikulannya dilepas di atas mobil. Tapi saudara pun demikian kadang-kala. Marilah kepadaku yang letih lesu yang beban berat. Oh iya amin, tapi pikul. Coba tengok kanan kiri, nganale sama. Harusnya apa? Kalau sudah naik di open cup, pikulannya dilepas dong. Kok dia duduk santai. Kelegaan terjadi. Amin. Haleluya. Bukankah Yesus menawarkan, "Hai yang berbeban berat, letih lesu, mari datang kepadaku, tanggalkan bebanmu." Amin, Bapak Ibu. Jangan dipikul terus. Itu akan merintangi saudara untuk fokus kepada Kristus. Suatu saat tahu Petrus. Itu manusia pertama yang bisa berjalan di atas air dan satu-satunya manusia. Kecuali itu yang magic-magic, yang sulapan-sulapan. Tapi yang benar-benar berjalan di atas air itu cuma Petrus. Waktu itu murid-murid sedang dalam keadaan payah. Kena gelombang angin. Mereka ketakutan. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, kalau Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, dia Tuhan. Lalu murid-murid tidak percaya. Tuhan Yesus bilang, "Jangan takut, ini kita." Tuhan Yesus. Si Petrus nggak percaya. Coba kita lihat ayatnya. Matius pasal 14. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang begini, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Waktu Tuhan berkata, "Datanglah Petrus." Wah, Petrus memandang Yesus. Gagah perkasa dia berjalan di atas air. Haleluya. Tapi waktu Petrus memandang gelombang, angin meniup, tidak lagi memandang Yesus yang berjalan di atas air, dia memandang masalah, problem. Tenggelam enggak? Tenggelam. Ayat berikutnya bilang begini, "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia
dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Waktu dia memandang Yesus, fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan mengatasi masalah problem. Tapi begitu dia memandang angin tiupan kencang, tenggelam. Bukankah kita seperti itu? Kadang-kala saudara yang kekasih minta maaf. Nanti kalau ada masalah baru, mau pandang Yesus. Tapi kalau tidak ada masalah, kita tinggalkan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, tapi ada satu kisah yang sangat hebat. Pendarahannya 12 tahun perempuan ini. Semuanya sudah habis. Kalau kisah di ayat-ayat yang lain, dia sudah mengeluarkan biaya banyak untuk mengobati pendarahan yang 12 tahun. Tetapi waktu Yesus lewat, dia berkata, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Artinya dia tidak lagi memandang masalahnya yang 12 tahun. Tapi dia berfokus kepada Kristus. Waktu itu dia mengalami mujizat. Amin. Kalau engkau ingin mengalami mujizat, tanggalkan masalahmu, fokus memandang Yesus, engkau akan melihat mujizat. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 9. Ayat yang ke-20. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. 12 tahun. Saudara, kalau dia terus memandang masalahnya, maka dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Tapi dia tanggalkan masalahnya, fokus kepada Kristus. Ada kesembuhan di sana, ada mujizat di sana. Dan dia mengalami. Kalau dia terus memandang masalahnya 12 tahun, dia tidak pernah mengalami mujizat. Amin, saudaraku. Fokus kepada Kristus bisa kita alami. Kalau yang pertama, saudara menanggalkan beban dan masalah yang begitu merintangi kita. Yang kedua, menanggalkan dosa. Yang kedua adalah menanggalkan dosa. Tadi yang pertama menanggalkan beban atau masalah. Yang kedua menanggalkan dosa atau manusia lama. Selama kita masih terikat dengan manusia lama, selama kita masih terikat dengan dosa, kita sulit memandang Kristus. Sulit fokus kepada Kristus karena dosa merintangi kita. Karena manusia lama kita menjadi pemisah. Kita tidak mungkin bisa fokus kepada Kristus karena dosa memisahkan kita. Yesaya 59 berkata demikian ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, hingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Selama saudara masih terikat dengan dosa, masih terikat dengan manusia lama, sulit saudara fokus kepada Kristus. Karena itu yang memisahkan kita dari mujizat, memisahkan kita dari Kristus. Makanya dosa mesti kita tanggalkan. Katakan tanggalkan. Iya, jangan ada orang ya saudara, so tahu itu dosa, bukannya ditanggalkan, tapi dinyanyiin. Nina bobo, bobolat. Kamu kan tahu itu harus ditanggalkan. Iya, so mendarah daging no. Mesti ditanggalkan. Kita mesti punya kemauan, memang sulit. Tapi kalau saudara mau, maka Roh Kudus akan memberi kekuatan untuk Bapak Ibu bisa menanggalkan dosa. Saya punya pengalaman kok. Aduh Tuhan, semua dosa kita so tanggalkan. Yang 7 senti, susah banget. Tahu yang 7 senti? Yang 7 senti di mulut, susah banget. Main sembunyi-sembunyi di WC.
Suatu saat di WC, mama saya bilang, kenapa di WC ada asap? Saudara, malu terhadap orang tua bilang sudah bertobat, marba asap-asap. Malu saya. Maka sembunyi-sembunyi. Maka jalan satu-satunya, yang penting saya mau. Tuhan aku mau. Saya ambil puasa 3 hari, saudara. Ambil puasa 3 hari. Selesai puasa 3 hari, bau asapnya saja sudah pusing. Sejak itu saya berhenti. Halo, yang penting mau. Tengok kanan kiri katakan, yang penting mau bro, ses. Nanti Roh Kudus memberi kekuatan. Yang penting mau. Kadang-kala orangnya yang enggak mau. Dinyanyikin lagi. Nina bobo, bobo terus. Dosa jangan dinina bobokan, ditanggalkan. Kita baca Efesus pasal 4. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus, katakan harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Harus ditanggalkan. Itu merintangi saudara fokus kepada Kristus. Saudara sementara terikat dengan manusia lama dan dosa, tidak mungkin engkau fokus. Bukankah Alkitab berkata kita tidak mungkin menyembah Mamon dan Mamon itu bicara dosa. Kita nggak mungkin. Waktu kita masih terikat dengan dosa manusia lama mau fokus kepada Kristus, nggak bisa. Ada yang gandoli, bahasa Jawa gandoli. Ada yang apa? Bagantong. Ini boleh fokus kepada Kristus. Karena manusia lama dan dosa yang merintangi kita. Alkitab berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tapi untuk itu ditanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Setuju? Amin. Nggak mungkin kita fokus kepada Kristus. Haluan manusia lama tetap. Nah, sekarang kita masuk, mengapa kita harus fokus kepada Kristus? Yang pertama, karena Kristus adalah sumber, katakan sumber. Karena Kristus adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Kenapa kita harus fokus kepada Kristus? Karena dia sumber segala sesuatu. Sumber kasih karunia ada pada Tuhan. Kalau kita tidak fokus kepada Kristus, engkau tidak akan bisa mengalami yang namanya sumber kasih karunia. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Sumber segala kasih karunia. Kenapa kita fokus kepada Kristus? Karena dia sumber segala kasih karunia. Saya mau nanya saudara, saudara bisa usaha diberkati Tuhan, bukankah itu kasih karunia? Anak-anakmu diberkati punya masa depan, bukankah itu sumber kasih karunia? Engkau sehat, engkau bisa bergerak, bisa bekerja, bukankah itu kasih karunia? Dan sumber kasih karunia itu ada pada Yesus Tuhan. Itu sebabnya kita mesti fokus kepada Kristus yang adalah sumber. Amin, Bapak Ibu. Saya mau nanya, kita punya segalanya nih. Uang ada, harta ada, kedudukan ada, body bagus, wajah cakep, pinter, cantik. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, halo? Saya pernah ketemu orang cantik banget. Tapi mukanya panjang. Cantik, tapi dapat lihat besar. Ternyata sumbernya apa? Karena tidak punya damai sejahtera dalam hidupnya. Saya punya teman di Semarang, rumahnya bagaikan istana Bapak Ibu. Hele mau berjalan rupa mau tapalisi karena dari marmer. Tapi waktu saya ngomong, oh rumahmu bagaikan istana. Dia bilang, memang rumah bagaikan istana. Tetapi neraka. Oh saya kaget, kenapa neraka?
Karena tidak ada damai sejahtera. Kenapa tidak ada damai sejahtera? Karena hidupnya tidak berfokus kepada Kristus. Yang adalah sumber damai sejahtera. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, padaku lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kenapa kita fokus kepada Kristus? Karena dia sumber damai sejahtera. Kalau engkau tidak fokus kepada Kristus, mau cari damai sejahtera di mana? Di toko damai. Tokonya namanya damai, tapi pemilik tokonya nggak pernah damai. Dulu ada partai damai sejahtera. Saya ditawari, tapi saya nggak damai sejahtera, ya nggak mau saya. Sampai datang ke rumah saudaraku, di Vevet untuk ikut. Saya bilang ya, saya sedang ada damai sejahtera, kalau masuk di sana malah tanpa nggak ada damai sejahtera. Saudara dengar baik-baik, segala sesuatu engkau boleh punya, tapi kalau engkau tidak punya sumber damai sejahtera, nggak ada gunanya. Itu sebabnya kita fokus kepada Kristus, yang adalah sumber segala kasih karunia, sumber damai sejahtera, sumber segala sesuatu. Mari hidupmu berfokus kepada Kristus. Itu yang pertama alasan kenapa kita harus fokus kepada Kristus. Karena dia sumber segala sesuatu. Yang kedua, kenapa kita harus fokus kepada Kristus? Karena di luar Yesus, saudara nggak bisa bikin apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Engkau boleh pintar, boleh hebat. Tapi tanpa Kristus, nggak ada artinya. Tanpa Kristus, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah. Seringkali kita nyanyi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, di luar Yesus biasa. Di luar Yesus binasa, di luar Yesus biasa. Karena di luar Yesus saudara boleh pintar, boleh hebat. Saya minta maaf, dulu saya tinggal di Tanjung Batu. Ada orang sudah lulusan S2, saudara. Sudah mau selesai S3-nya, tapi nggak ada pekerjaan. Dia bilang, Pak Pendeta, kita semua mendaftar kemana-mana. Nggak ada yang terima, kita semua S3 ini. Usia hampir 50 waktu itu. Seumur hampir 50, nggak dapat pekerjaan. Saya bilang, bagaimana kamu tidak bersumber kepada Kristus? Karena hidupmu tidak punya fokus kepada Kristus. Mabok, lawer kemana-kemana. Saya bilang, coba datang kepada Tuhan. Dialah sumber segala sesuatu. Saya cuma bilang begitu saja. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Saudara boleh pintar, boleh segala sesuatu. Tapi di luar Yesus, saudara nggak bisa bikin apa-apa. Yohanes pasal 15, ayat 5-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Di luar Yesus saudara seperti ranting yang kering. Dan dibuang ke dalam dapur api. Tapi di luar Yesus engkau akan menghasilkan buah yang banyak. Dan dari buahnya lah Tuhan kita dikenal oleh orang. Karena dari buahnya. Kalau engkau berbuah, hidupmu menjadi berkat. Amin, Bapak Ibu. Kalau engkau berbuah, maka orang akan berkata, dari mana engkau bisa berbuah? Dari Yesus Kristus yang adalah sumber dari hidup saya. Ini penting saudaraku. Kenapa kita harus fokus kepada Kristus? Karena dia sumber segala sesuatu. Yang kedua, kenapa kita harus berfokus kepada Kristus? Karena di luar Yesus nggak bisa bikin apa-apa. Bagian yang ketiga, bagaimana caranya hidup kita bisa berfokus kepada Kristus. Yang pertama, bagaimana kita bisa fokus kepada Kristus. Jadikan Kristus Tuhan prioritas, katakan prioritas. Prioritas utama dalam hidup kita.
Sudahkah Yesus Tuhan jadi prioritas dalam hidup kita? Ataukah yang prioritas toko kita, usaha kita, pekerjaan kita, kegantengan kita, kehebatan kita? Kalau kita menjadikan Yesus prioritas, maka saudara bisa fokus kepada Kristus yang adalah sumber. Tapi selama saudara tidak memprioritaskan Tuhan, Tuhan dinomor duakan, sulit saudara fokus kepada Kristus. Percaya saudara. Tapi kalau engkau memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, engkau bisa fokus memandang Yesus yang adalah sumber. Ada lagu lama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Benar ya? Benarkah kita memprioritaskan Tuhan? Soal berkat itu bonus. Amin saudaraku, berkat, kedudukan, apa saja yang kita perlukan itu bagiannya bonus. Yang penting mengutamakan Tuhan. Ayat ini favorit buat kita, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu, katakan dahulu. Itu prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Jangan yang dicari yang ditambahkan dulu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Punya prioritas kepada Tuhan. Kalau engkau memprioritaskan Tuhan, maka justru segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Amin Bapak Ibu. Prioritas dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Waktu Paulus, dulu Saulus, belum terima Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus, belum mengalami jamahan Tuhan. Maka dia mengutamakan, membunuh orang-orang Israel. Menghancurkan orang-orang Israel, kebencian kemana-mana. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibunuh. Tapi setelah dia di jamah Tuhan, mengalami Kristus, maka dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidupku. Artinya memprioritaskan Kristus dalam hidupnya. Dulu Rasul Paulus memprioritaskan kedudukan, ketenaran, kehebatan. Bahkan dia dapat surat kuasa dari imam-imam untuk membunuh. Itu kebanggaannya. Tetapi Rasul Paulus setelah dijamah Tuhan, dia menganggap itunya semua sampah. Yang utama adalah Kristus di dalam hidupnya. Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sudahkah saudara punya prioritas Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara? Yang mengangkat hidup saudara yang tidak berarti menjadi berarti. Saudara, sejak saya bertobat lahir baru, yang utama dalam hidup saya adalah Kristus. Baru keluarga, baru segala sesuatu pelayanan. Yang utama adalah Kristus dalam hidup. Sebab saya tahu tanpa Kristus saya tidak bisa bikin apa-apa. Amin Bapak Ibu, ini penting sekali. Jadi kalau saudara ingin bisa fokus kepada Kristus, jadikan Yesus yang utama dalam hidup saudara. Coba tengok kanan kiri, prioritas kepada Yesus. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bukan setengah hati, bukan separuh, bukan 3/4, tapi sepenuh hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Saudara tidak mungkin bisa fokus kepada Kristus kalau saudara tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Matius pasal 22 ayat 37 dan 38 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara, kalau saudara mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, engkau akan bisa fokus kepada Kristus.
Tapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tidak mungkin fokus kepada Kristus. Tidak mungkin hidupmu berpusat kepada Kristus. Karena engkau masih mengasihi yang lain. Saya mau nanya nih, ibu-ibu. Kalau suami sudah tidak lagi fokus kepada istri, kira-kira suka ngelirik yang lain atau enggak ya? Halo? Tidak mungkin. Kalau istri, tidak mungkin suami bisa fokus kepada istri kalau dia tidak mengasihi istri sungguh-sungguh. Amin. Maka mudah sekali tergoda. Mudah sekali 0302 baganggu. Tapi kalau istri atau suami mengasihi istri, maka dia fokus tetap mencintai istrinya. Haleluya. Betul nggak saudara? Demikian juga kita. Kita nggak mungkin fokus kepada Kristus kalau kita mengasihi yang lain. Di gereja Tuhan, aku mengasihi engkau. Belahlah dadaku, mati. Di gereja Tuhan aku mengasihi, keluar air mata, tapi keluar masih mengasihi dunia, towo. Nggak mungkin bisa fokus kepada Kristus. Mengasihi Kristus artinya taat, Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, katakan tidak berat. Yang bikin berat karena tidak mau taat. Yang bikin berat karena tidak mau taat, kalau taat malingan. Coba saudara taati, ringan banget, plong. Aduh Tuhan. Yang bikin berat karena saudara nggak mau taat. Halo. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka hidupmu fokus kepada Kristus. Cuma persoalannya Bapak Ibu di akhir zaman Alkitab berkata, karena kedurhakaan semakin bertambah, ya, dosa semakin merajalela, banyak kasih manusia menjadi apa? Dingin. Matius pasal yang ke-24 ayat 12 dan 13. Tolong pemain musik, song leader, singer boleh naik. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan apa? Bertahan untuk tetap mengasihi Tuhan. Ya, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, di akhir zaman kedurhakaan semakin bertambah-tambah. Sekarang terjadi. Dosa semakin merajalela. Listrik belum masuk desa, dosa so masuk desa. Loh ya benar. Saya pernah KKR di perbatasan Gorontalo. Boroko ke sana lagi, lalu masuk desa, sampai sekarang desanya saya lupa. Ke sana saudaraku jalan kaki. Listrik belum masuk desa. Tapi dosa sudah masuk desa. Di situ perzinahan terjadi, kawin cerai, kumpul kebo. Aduh, dalam hati saya, kok desa terpencil begini, belum ada listrik. Listrik belum masuk di desa, tapi dosa sudah merajalela. Saudara baik-baik, dengar baik-baik saudaraku. Karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih manusia menjadi dingin. Makanya tidak heran banyak orang Kristen di akhir zaman, karena semakin dosa menjadi daya tarik, sulit fokus kepada Kristus. Makanya jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Ayat yang terakhir, kitab Wahyu pasal 2. Jangan sampai saudara kehilangan kasih mula-mula. Saya mau nanya, dulu waktu kasih mula-mula, lautanku seberangi, gunungku daki, rasa-rasanya karena mau berpusat kepada Kristus. Tapi begitu kehilangan kasih mula-mula, hujan gerimis saja, hujan Tuhan kau tahu. Ya. Halo, siapa yang suka alasan begitu bertobat hari ini? Karena kita kehilangan kasih mula-mula. Bapak. Halo, dulu belum ada motor, Tuhan kasih motor. Dulu lagi belum ada motor, jalan kaki bisa ibadah. Malas punya motor, malas. Soalnya kok Tuhan belum kasih oto. Tuhan kasih oto, masih tetap malas.
Maunya apa? Maunya apa? Nanti giliran oto dicabut, mobil dicabut, baru bingung. Halo? Jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Sebab waktu engkau kehilangan kasih mula-mula, sulit fokus kepada Kristus yang adalah sumber. Begitu kita nggak fokus kepada Kristus, kita kehilangan sumber damai sejahtera, sumber kasih karunia. Wahyu pasal 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula yang engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jangan sampai saudara kehilangan kasih mula-mula. Sulit orang yang kehilangan kasih mula-mula untuk fokus kepada Kristus. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu hari ini kehilangan kasih mula-mula. Tapi biarlah hari ini berkata, Tuhan, aku mau bangkit kembali. Aku tidak mau kehilangan kasih mula-mula. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan saya cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta. Katakan yang terutama. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama. Mari angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Katakan saya cinta Yesus. Cinta. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Lagu ini memang berkata haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Kalau saya mau berarti baru mau. Tapi lagu ini diganti saya cinta. Mari angkat tanganmu. Haleluya, haleluya, yes, haleluya. Saya cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta. Sekali lagi dengan iman. Haleluya, haleluya. Amin. Saya cinta. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saya cinta. Katakan saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Bapak Ibu yang punya komitmen untuk memprioritaskan Tuhan, punya komitmen untuk cinta Tuhan sungguh-sungguh, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa bagi saudara. Orala masakata karalabaya. Tuhan, Engkau lihat komitmen anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau lihat komitmen jemaat-Mu.
untuk memprioritaskan Engkau, untuk mencintai Engkau lebih dari apapun juga. Sehingga mereka bisa fokus kepada Kristus yang adalah sumber segala sesuatu. Tuhan, Engkau mendengar, Engkau tahu menilik dari sorga. Untuk kami punya komitmen untuk memprioritaskan Tuhan, untuk mencintai Engkau lebih dari apapun juga. Saat ini terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi untuk setiap umat-Mu, terjadi untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga jemaat-Mu akan fokus kepada Kristus yang adalah sumber segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena salib-Mu, kami hidup, kami kuat. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lagi sekali katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu, Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk kita sadar kita ada hanya karena kebaikan Tuhan. Hanya karena pengorbanan Tuhan di kayu salib saya dan saudara ada di tempat ini. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu. Sehingga kami masih ada di tempat ini menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami menerima keselamatan yang kekal daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan, duduk seidangan dengan Tuhan. Tapi marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita layak dikuduskan. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Bapak Ibu Saudara, kita berdamai dengan Tuhan. Kita mohon ampun, tidak ada yang imun dengan dosa. Semuanya bisa jatuh, tetapi kita memiliki Tuhan yang selalu menerima kita di saat kita sungguh-sungguh mau bertobat dan minta ampun. Atau mungkin kita ada masalah dengan pasangan kita, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan sesama kita. Mari kita saling mengampuni. Tidak ada satupun yang sempurna. Tiap orang bisa melakukan kesalahan. Tapi saat ini mari kita benar-benar mau mengampuni karena kita ada karena diampuni oleh Tuhan. Pergunakan waktu sejenak Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Mungkin orang itu tidak ada di sekitar kita, tidak dekat dengan kita. Tetapi dengan Tuhan kita mulai mengatakan, saya mengampuni dia, dan saya minta ampun Tuhan. Yes.
Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami sudah siap menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Kuduskan layakan setiap kami Tuhan. Bahkan urapi hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan saat ini. Kuduskan layakan Tuhan. Agar benar-benar Tuhan, apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan, untuk memperingati pengorbanan-Mu, benar-benar yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan Bapa berdoa Tuhan buat roti yang sudah disediakan, anggur yang sudah disediakan, Tuhan kuduskan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mengangkat roti yang ada di tangan kita di hadapan Tuhan. Sambil kita tetap fokus kepada Tuhan, terus mengingat pengorbanan Tuhan. Bukankah kita sama-sama mengimani bahwa roti yang di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Sama-sama juga kita mengangkat anggur yang adalah lambang darah Kristus tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Darahnya dicurahkan sampai tetes penghabisan Bapak Ibu Saudara. Dan bukankah kita juga mengimani bahwa anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita minum anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan iman dan ucapan syukur. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita bersyukur. Kita bermazmur sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakan. Kita diselamatkan, saya dan saudara harusnya binasa. Mari kita bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan. Tiada Allah lain selain Engkau yang layak kami sembah. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bangga Tuhan. Kau Allah kami yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Bapak Ibu Saudara, boleh kami berikan kemuliaan untuk Tuhan. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Kami semua dilepaskan, kami dibebaskan. Kami tidak lagi mau fokus pada masalah kami. Kami mau tanggalkan dosa kami. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau yang berkuasa lebih besar dari masalah kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Katakan ku terima sekarang. Ku terima kemenangan darimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bersyukur siang hari ini kami terus dibangkitkan iman kami. Iman kami terus bertumbuh, tidak menjadi lemah. Dan kami benar-benar mau fokus hanya kepada Kristus yang adalah sumber dalam kehidupan kami. Dan biar firman Tuhan yang kami terima terus memperlengkapi kami, menguatkan kami, memampukan kami. Di dalam nama Yesus, kami terus juga menyerahkan hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat di siang hari ini, Bapak Pendeta Edi Wanjoyo. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya secara pribadi, di dalam keluarganya, dan lewat kehidupannya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku.